Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, tiba di Kabupaten Kayong Utara pada Selasa 8 Oktober 2025. Setibanya di Kayong Utara, ia langsung mengikuti rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi. Pada malam harinya, Wakil Gubernur melanjutkan agenda ramah tamah bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang digelar di Hotel Mahkota Sukadana. Dalam kegiatan tersebut, Krisantus berpesan agar sinergi antar pemerintah provinsi dan daerah terus diperkuat dalam mendorong pembangunan wilayah. Kemudian, keesokan harinya pada Rabu 9 Oktober 2025, sebelum kembali ke Pontianak, Wakil Gubernur menyempatkan diri meninjau kantor UPT Bapenda atau Samsat Kayong Utara. Dalam kunjungan itu, Krisantus menilai kantor Samsat sudah cukup megah, namun masih sepi aktivitas. Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan pelayanan, sekaligus mendorong agar Samsat Kayong Utara dapat berdiri mandiri, tidak lagi bergabung dengan Kabupaten Ketapang. Krisantus juga menyoroti keterbatasan personil dan sarana kerja, serta menegaskan perlunya dukungan modal bagi dinas produktif seperti Samsat agar bisa mencapai target pemerintah daerah. Ya, yang pertama, saya baru pertama kali berkunjung ke Kayong Utara sebagai Wakil Gubernur, dan tentu ini merupakan kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk melihat kondisi secara langsung di seluruh kabupaten kota yang ada. Nah, selain daripada itu, saat ini saya berada di kantor Samsat Kayong. Kantor ini cukup megah, namun masih sepi. Sehingga ini perlu kebijakan dari pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan Samsat di Kayong Utara ini. Dan saya berharap tentu Samsat ini bisa mandiri, tidak lagi menyatu dengan Kabupaten Ketapang. Dan saya yakin dengan mandiri sebagai Samsat yang berdiri sendiri tanpa menginduk Kabupaten Ketapang tentu akan menjadi lebih produktif. Dan saya selalu menekankan di pemerintah provinsi bahwa untuk dinas-dinas yang produktif itu walaupun ada kebijakan efisiensi, ya tidak efisiensi, ini kan tempat cari duit. Nah, cari duit kan perlu modal. Nah, kalau modal tidak dikasih, bagaimana kita menetapkan target? Nah, target itu harus diimbangi dengan modal serta sarana kerja yang memadai. Oleh sebab itulah maka saya tadi lihat gudang arsip, karena arsip kan setiap bulan itu bertambah berat. Nah, tentu itu harus menjadi fokus perhatian. Kemudian personil di sini hanya dua, kemudian jasa raharja ada satu, kepolisian ada tiga. Ini tentu personil yang tidak memadai untuk melayani sebuah kabupaten di Kayong Utara ini. Karena kita tidak bisa menunggu bola, kita harus jemput bola. Harus mendata kembali misalnya kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak, berapa banyak kendaraan belum bayar pajak, itu datanya harus tersaji. Nah, dari sekian persen yang belum bayar pajak itu misalnya sekian ribu yang belum bayar pajak, berapa persen yang masih operasional kendaraannya, kan ada yang sudah rusak parah, yang memang tidak diperbaiki, sudah jadi besi, rongsokan. Ini harus kita data, sehingga kita tahu persis berapa potensi pajak yang menjadi potensi pendapatan. Dalam kunjungan kerja ini juga, Krisantus memuji Kayong Utara sebagai kabupaten muda dengan potensi besar, terutama di bidang pariwisata dan tata ruang yang masih tertata rapi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa akses infrastruktur menuju daerah ini masih perlu perhatian serius, mengingat kondisi jalan darat yang belum sepenuhnya baik. Ya, Kayong Utara ini adalah sebuah kabupaten muda, tetapi saya sungguh terkesan, dan ini kabupaten satu-satunya yang unik di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, udaranya masih segar, kemudian tata ruangnya masih belum sembraut, sehingga ini merupakan satu kesempatan. Maka saya ingatkan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara, ini kesempatan kita untuk menata Kabupaten Kayong Utara serapi dan sebaik mungkin. Karena tata ruangnya belum sembraut, ya, tidak seperti kabupaten-kabupaten lain yang memang sudah padat. Kemudian potensi-potensi di Kayong Utara ini banyak, ya, terutama potensi pariwisata. Namun demikian perlu
support dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, karena akses ke sini, ke Kayong Utara cukup sulit. Nah, satu-satunya jalan sekarang lewat darat. Lewat udara harus lewat Ketapang. Lewat darat, jalan masih infrastruktur, jalan masih rusak. Ya, masih rusak. Nah, sehingga ini perlu perhatian khusus menurut saya Kabupaten Kayong Utara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.